Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore. Kali ini masih bersama kami di News TV Online, Channel Timur Terpercaya. Kali ini Anda bersama saya, Suwiryo Prawira. Dan pada dialog kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya, yang berkaitan dengan pemerintahan Halmahera Tengah ke depannya ya, selama kekosongan jabatan yang terjadi dalam lingkup pemerintahan Bupati Halmahera Tengah khususnya. Dan di siang hari tadi kita telah sama-sama menyaksikan prosesi pelantikan penjabat sementara yang akan mengisi posisi Bupati Halmahera Tengah ya, karena kita sempat ketahui bahwa di 23 Desember kemarin Bapak Edi Langkara bersama wakil bupatinya telah mengakhiri masa jabatannya, kemudian telah diusulkan ya langsung oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara. Ada 3 nama di sana, dan pada akhirnya berdasarkan surat SK dari Mendagri ada Bung Ikram ya, nama Bung Ikram yang langsung dirujuk oleh Mendagri untuk mengisi penjabat sementara Bupati Halmahera Tengah. Dan sudah hadir bersama saya di studio ada Bung Ikram di sini. Selamat sore Bung Ikram. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana tadi prosesi pelantikannya di gedung Aula Nuku ya? Ya, saya kira cuaca cukup panas. Panas benar. Tapi semua berjalan lancar dan tidak ada kendala. Alhamdulillah, baik. Baik, Bung Ikram, kali ini pada edisi dialog kita kali ini kita akan membahas ya dengan tema menguak misi Bupati baru di negeri Fagoguru. Nah, menarik sekali Bung Ikram. Sekedar informasi kepada pemirsa dimanapun Anda berada, Bung Ikram ini sebelumnya sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan juga sekaligus sebagai Deputi Bidang Koordinator SDM Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Republik Indonesia. Ya, sebelumnya jabatan beliau adalah itu, dan saat ini ya beliau sebagai penjabat sementara di lingkup pemerintahan Bupati Halmahera Tengah. Apa yang menjadi prioritas dari Bung Ikram ke depannya nih? Ya, terima kasih. Penugasan saya sebagai PJ Bupati Halmahera Tengah ini didasarkan pada surat keputusan Mendagri. Iya benar. Namun kalau kita lihat dari lingkup yang lebih luas, agregasinya itu sebetulnya penugasan negara pada saya untuk menjalankan tugas sebagai PJ Bupati Halmahera Tengah. Nah, sama seperti teman-teman lainnya atau bupati, wali kota, dan gubernur yang saat ini menjabat sebagai PJ Bupati atau PJ Wali Kota dan juga PJ Gubernur. Ada 5 prioritas utama yang harus saya jalankan. Karena sebagai PJ Bupati tidak memiliki visi dan misi, tetapi diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanah yang disampaikan atau tertuang di dalam surat keputusan Mendagri. Mengingat bahwa Kabupaten Halmahera Tengah adalah salah satu daerah penghasil nikel terbesar, dan memberikan kontribusi PDRB sebesar 24% dari 27% yang diperoleh oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Artinya hampir mencapai sekitar 97% itu berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah. Kalau kita lihat dari data Bank Indonesia perwakilan Maluku Utara, konsumsi per kapita masyarakat itu hanya 1,04%. Iya. Nah, artinya bahwa tidak ekivalen antara pertumbuhan PDRB dengan tingkat konsumsi. Artinya daya beli masyarakat masih rendah. Mengapa daya beli masyarakat masih rendah? Karena suplai bahan pangan ke Maluku Utara itu masih sangat bergantung kepada daerah di luar Maluku Utara, sehingga berpengaruh terhadap harga akibat distribusi. Nah, kemudian akibat distribusi tersebut meningkatlah inflasi. Nah, kita bayangkan saja cabai rawit itu memberikan dampak inflasi. Ikan juga memberikan dampak inflasi dibandingkan dengan konsumsi beras. Karena itu ke depan kita harus melihat bahwa
pertumbuhan atau PDRB itu harus ekivalen dengan tingkat kemiskinan, Iya. harus ekivalen dengan daya beli masyarakat. Nah, kami melihat bahwa kalau data ekspor 2021-2022 sebetulnya non sumber daya alam, non sumber daya mineral seperti perikanan, perkebunan dan pertanian itu memberikan kontribusi sebesar 5,9%. Nah, ini bisa setara dengan Iya. pertumbuhan PDB nasional. Nah, tapi jika kita keluarkan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan dari ekspor Maluku Utara, maka minerba memberikan kontribusi sebesar 10% lebih. Nah, jika kita gabungkan sebetulnya sumber daya non mineral itu juga bisa memberikan kontribusi. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan saya, tidak hanya scoping untuk Halmahera Tengah, tapi saya juga akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah provinsi bahwa dari 10 kabupaten kota, kalau saya tidak salah ada 3 kabupaten kota dan 1 juga ada di Taliabu, Halmahera Selatan, kemudian di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah merupakan daerah penghasil tambang. Tapi kenyataannya Halmahera Tengah dan Kabupaten Taliabu itu merupakan daerah yang termiskin, tingkat kemiskinannya. Halmahera Tengah itu mencapai 12%. Ya. Kalau kita lihat di 2021 dia 14,12. Nah, setelah dia pada tahun 2022 di kuartal 3 dia berkurang sekitar 2,12%. Walaupun angka penurunannya 2,12%, tapi tingkat pertumbuhannya jika kita konversi ke jumlah populasi penduduk, maka masih ada sekitar 7.000 orang sekian yang miskin. Nah, Iya, benar. tapi kategori miskin ini, apakah kategori miskin yang benar-benar sesuai dengan indikator dari PBB, indikator statistik nasional? Tapi saya juga harus melihat langsung yang disebutkan dengan kemiskinan struktural itu seperti apa. Nah, jangan-jangan kemiskinan itu berdampak akibat dari atau diakibatkan oleh sebuah investasi. Iya. Nah, karena investasi itu adalah salah satu indikator makro dimanapun, tidak saja daerah tapi negara. Investasi itu adalah salah satu indikator makro. Tidak satu negara pun yang mampu menghidupi negaranya, perekonomiannya tanpa investasi. Iya. Baik, menarik sekali Bung Ikram dari hasil telaah dan juga pengamatan Bung Ikram terkait dengan perekonomian ya di Halmahera Tengah khususnya baik dalam sektor minerba dan juga non minerba dan lain sebagainya. Kira-kira apa upaya dari Bung Ikram ke depannya untuk masyarakat tentunya? Kira-kira apa yang bisa Bung Ikram lakukan ya biar masyarakat tuh bisa dapat biasnya gitu Ya. terkait dengan dampak ini gitu. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah usaha kecil menengah. Baik, UMKM. Nah, UMKM. Kita tidak bisa keluar dari UMKM. Benar. Jadi aktivitas atau kegiatan-kegiatan produktif itu yang harus kita dorong. Baik mulai dari level desa, kemudian sampai pada kecamatan. Nah, kita perkuat level desa dengan ekonomi produktif. Paling tidak kalau ada barang produktif maka akan meningkatkan jasa. Iya. Sehingga kedua hubungan antara barang dan jasa ini bisa berkorelasi sehingga bisa berdampak. Kemudian kita mencoba memberikan insentif kepada masyarakat secara langsung untuk mengurangi pengeluaran. Baik. Seperti Misalnya? pendidikan. Pendidikan Saya kira hanya untuk pemahaman ada BPJS dengan nilainya kecil. Iya. Saya kira itu sudah tanggung jawab secara nasional oleh pemerintah. Tetapi ketersediaan atau kemampuan orang tua untuk menyediakan baju seragam dan ini juga sangat berpengaruh terhadap pengeluaran masyarakat. Nah, bayangkan saja kalau di Halmahera Tengah, di Weda, di Patani, di GB dan
ada 10 kabupaten, orang tuanya harus beli seragam, Iya, benar. itu dia mengeluarkan biaya, itu bisa hampir dari 50% pembiayaan dalam setahun. Nah, karena saya sudah pernah menghitung, dan data statistik Kabupaten Halmahera Tengah itu juga menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat itu sangat kecil. Pengeluaran masyarakat Halmahera itu hanya di angka 7 juta. Nah, kalau dia mengeluarkan untuk biaya seragam saja sudah 1 juta lebih, maka saya kira ini akan berpengaruh. Iya, benar. Berarti dari sektor UMKM yang akan didorong, kemudian penekanan angka pengeluaran dari masyarakat itu sendiri yang akan menjadi prioritas Bung Ikram ya dalam sektor ini gitu. Nah, menarik sekali Bung Ikram. Di sisi lain ya kita lihat bahwa sebelum Bupati Halmahera Tengah ini berakhir masa jabatannya kemarin, itu sebelumnya kan sempat mengusulkan APBD ya untuk anggaran 2023 nanti, dan kemudian ini telah disahkan oleh DPR. Apakah melalui kepemimpinan Bung Ikram ini nanti akan melanjutkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, ataukah memiliki obsesi lain di dalam APBD di tahun 2023 nanti? Ya, saya kira Bupati periode 2017-2022 itu sudah berakhir ya, pada tanggal 23 Desember. Maka APBD yang disusun pada 2022 untuk APBD 2023, saya akan melakukan evaluasi bersama BPKP untuk melihat konstruksinya seperti apa. Nah, karena saya lihat bahwa rancangan APBD-nya 1,7 triliun. Tapi saya ingin tahu seberapa besar sih nilai realnya. Nah, kalau semakin tinggi RAPBD-nya, maka kita akan sulit mencapai tujuan. Karena kita berada pada bayang-bayang, ini uangnya tidak ada tapi kita merencanakan yang besar. Nah, saya sudah melakukan analisis angka di atas 1,7 itu cukup besar. Dan realnya sebenarnya 1,3 triliun. Nah, 1,3 triliun itu ada 400 miliar. 400 miliar itu yang masih abstraksi, masih bersifat bayang-bayang. Nah, ini harus kita cermati benar. Kaji benar ya. Iya. Jangan-jangan angka 400 miliar sekian ini menjadi bayang-bayang. Iya, benar-benar. Dan tidak pernah ada. Nah, kalau kita merencanakan sesuatu dengan pembiayaan yang tidak bersifat real, maka akan sangat sulit. Pola pembiayaan yang sekarang ini tidak lagi bahwa mengandalkan APBD dan APBN. Pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan, bahkan Pak Presiden Jokowi itu sudah mencanangkan Indonesia ini adalah pusat blended finance global, jadi pembiayaan campuran di dunia. Nah, saya sudah pernah melakukan itu, dan pola pembiayaan seperti ini akan kita lakukan juga di Kabupaten Halmahera Tengah. Saya kira yang disebut dengan CSR, disebut dengan sumbangan pihak ketiga itu adalah blended finance. Iya. Jadi pembiayaan campuran. Jadi kita tidak bisa misalnya kita merencanakan untuk pengentasan kemiskinan di 7.000 orang. Nah, APBD kita nggak cukup. Nah, kita pasti menggunakan dana-dana sumber pendanaan lain yang sifatnya blended finance. Tapi itu harus kita exercise benar. Jadi dana itu tidak dipakai untuk membangun infrastruktur yang sebetulnya tidak bisa berkontribusi langsung terhadap pendapatan masyarakat. Tidak berkontribusi terhadap ekonomi produktif. Misalnya membangun infrastruktur yang tidak punya hubungan langsung dengan ekonomi produktif seperti itu. Tidak memperlancar barang dan jasa. Baik, artinya kita harus kaji nih ya secara komprehensif relevansinya dengan pengaplikasian daripada APBD itu sendiri agar tidak salah sasaran intinya kayak gitu ya, Bung Ikram. Nah, Bung Ikram, melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri kan penjabat, kemudian pelaksanaan tugas, pejabat sementara itu diberikan wewenang untuk mengevaluasi, ya kan, kemudian melakukan mutasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira bagaimana upaya Bung Ikram nih untuk menggunakan kesempatan ini dalam hal mengevaluasi pejabat pemerintahan yang ada di
lingkungan pemerintahan daerah Bupati Halmahera Ya. Tengah. Saya punya pengalaman di birokrasi itu dari kabupaten, kemudian provinsi, dan pernah di regional di wilayah selama 5 tahun saya bertugas sebagai kepala balai di Bali, kemudian 4 tahun di provinsi NTT membawahi wilayah timur, dan saat ini saya menjabat sebagai asisten deputi pengolahan perikanan tangkap. Kalau saya pakai pendekatan kompetensi dan kapasiti, saya kira saya tidak akan ketemu. Benar. Karena kriteria dan gridnya akan tinggi. Iya, iya. Yang saya harapkan adalah para pegawai tidak berpolitik. Dan yang kedua, mereka tidak harus didasarkan dengan saling berasumsi. Jadi kalau sudah berasumsi selalu pikirannya itu asumsi aja terus. Iya. Saya ingin mereka selalu memutuskan sesuatu dengan angka, dengan data. Jadi tidak didasarkan pada si A ngomong begini, si B begini, tapi diputuskan dengan ini datanya seperti ini, informasinya seperti ini, harus kita putuskan. Iya, dikonkretkan dengan data-data dan lain sebagainya. Jadi saya yakin bahwa data statistik sudah jelas. Misalnya angka kemiskinan 12% di kuartal 3 2022. Nah, kalau kita mau mengurangi tingkat kemiskinan ke 1 digit, ya apa harus dilakukan? Iya. Nah, kita perlu apa? Kita perlu data-data itu dalam berbagai kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan yang sifatnya langsung terhadap implementasi. Baik. Baik, terima kasih banyak Bung Ikram atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Dan kira-kira itu ya bentuk evaluasi dari Bung Ikram nantinya. Jadi buat pejabat-pejabat ya nantinya yang akan mungkin saling saling nyindir satu sama lain harus dengan data yang konkret, yang jelas ya, biar itu bisa menjadi pertimbangan yang sah juga dan juga legal dan tentunya aman ya. Ya, itu dan jadi setiap kebijakan, setiap arahan itu harus punya timeline. benar. Jadi jangan sampai disposisi atau kebijakan atau arahan yang kita sampaikan itu justru kita bertanya berulang, mana udah nyampe mana, di mana udah selesaikan apa belum. Nah, jadi saya akan memutuskan atau mengarahkan sesuai dengan timeline. Kalau waktunya seminggu, saya minta seminggu, ya harus diselesaikan seminggu. Benar. Ya. Jadi tidak pernah pekerjaan itu dibuat PR. Oke, benar. Ketegasan kemudian konsistensi juga diukur di sini ya. Saya tidak perlu banyak orang pintar, tapi orang yang mau belajar dan orang yang mau bersama-sama saya untuk bekerja. Nah, saya akan bekerja dan laptop saya akan online terus. Baik, tidak perlu membutuhkan banyak orang pintar ya. Iya. Yang penting orang-orang yang bersedia ya, Iya. untuk rakyat tentunya dalam hal ini. Baik, Bung Ikram, ya sejauh pengamatan Anda ya, apakah untuk pola hubungan antara pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan juga pemerintah provinsi, sejauh pengamatan Anda sejauh ini bagaimana? Apakah lancar dan lain sebagainya? Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah sudah mengaturnya. Oke. Dan peraturan turunannya atau derivatnya itu sudah banyak. Tapi sebetulnya ini kembali ke personality kita. Iya, benar. Koordinasi, kemudian komunikasi, saya kira ini tidak hanya kita rujukan pada sebuah regulasi, tapi sebenarnya pada pemahaman kita bahwa tujuan itu bukan tujuan kita berkoordinasi, tapi tujuan kita adalah menyelesaikan masalah. Benar. Kalau tujuan kita berkoordinasi, ya udah kita datang, kita ketemu, udah ngobrol, selesai. Tapi output daripada ketemu, ngobrol, dan koordinasi itu, ya sebenarnya kita ingin menyelesaikan masalah. Nah, makanya banyak sekali pertemuan, banyak sekali rapat, tapi tidak pernah menyelesaikan masalah. Nah, karena ya tujuannya untuk berkoordinasi, bukan menyelesaikan masalah. Benar. Intinya apa yang menjadi upaya Bung Ikram nih untuk mengoptimalkan pola koordinasi ini? Saya akan menyiapkan semuanya sebelum saya berkoordinasi dengan provinsi. Karena kalau saya berkoordinasi dengan provinsi, sebelum saya melakukan sesuatu, ini akan bias juga. Sepertinya saya berharap terlalu banyak kepada provinsi. Jadi kalau saya berkoordinasi dengan provinsi, apalagi dengan pemerintah pusat, saya kebetulan orang pusat,
apa yang saya koordinasikan itu sebenarnya sudah siap. Kita hanya bersifat memberitahukan saja. Jadi saya tidak akan menggantungkan Kabupaten Halmahera Tengah kepada pemerintah provinsi. Saya akan lakukan itu semuanya. Saya mengurangi beban pekerjaannya Pak Gubernur. Baik, luar biasa sekali. Baik, Bung Ikram terakhir nih Bung, bagaimana ekspektasi dari Bung Ikram atau harapan diberikan kesempatan dan juga tanggung jawab ini untuk Halmahera Tengah ke depannya? Ini pertanyaan menarik nih. Bagi saya ini bukan sebuah ekspektasi bahwa saya harus menjadi PJ Bupati. Karena PJ Bupati ini adalah tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian saya masih menjalankan tugas sebagai asisten deputi pengolahan perikanan tangkap. Dan saya masih bekerja juga secara online. Kalau melihat dari perspektif saya, sebetulnya menjabat PJ Bupati ini adalah tidak memberikan peluang kepada saya untuk dipromosikan selama 2 tahun. Tapi ini hanya karena sebagai orang daerah yang berada di pusat dan dipercaya untuk menjalankan amanah ini, ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya terima, dan tadi sudah dilantik oleh Pak Gubernur. Besok saya sudah mulai bekerja, dan target saya di semester pertama, apa yang ditugaskan oleh pemerintah itu sudah paling tidak dari 5 prioritas ada 1 atau 2 yang sudah bisa kita selesaikan, dan itu harus cepat. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bung Ikram atas kesempatannya selaku penjabat Bupati Halmahera Tengah kurang lebih 2 tahun ke depan ya, hingga Pilkada 2024 mendatang. Selamat atas dilantiknya Bung Ikram, semoga amanah ya. Demikian yang dapat kami persembahkan kepada pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Untuk itu saya Suiryo Prawira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di News TV Online, channel Timur terpercaya. Ya. Terima kasih Mas. Yeah.